PDKT itu adalah ajang di mana kita mempertontonkan kepalsuan. PDKT itulah di mana ajang kita menunjukkan sesuatu yang bukan diri kita, lebih seringnya begitu. Kau nyaman dengan pelukannya, kau nyaman dengan salaman, berpegangan tangan, berpelukan, segala. Nah ini, kenyamanan itu adalah pintu masuknya setan itu. Dia nggak akan kelihatan aslinya dia bagaimana. Aslinya baru kau lihat nanti setelah menikah. Kau akan terkaget, terkejut dan segala macam. Akhirnya merasa tidak cocok dan segala macam. Kenapa kau berubah, Bang? Kenapa kau berubah? Dulu kau tidak seperti ini. Enggak, dia tidak pernah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi berpikir asik, berpikir sehat. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang baru bagi kita. Mudah-mudahan hal yang belum pernah kita pikirkan menjadi kita pikirkan. Pacaran itu asik ya. Pacaran itu asik. Dekat itu asik. Kita sering dengar nih. Yuk, nikah yuk. Ih, kita belum kenal. Gila kau nih. Ih, yuk kita pacarannya. Kamu nggak sama aku? Kita belum kenal. Kenapa harus dekat dulu? Kenapa harus kenal dulu? Kenapa harus pendekatan? Pendekatan dengan versi bukan versi ta'aruf ya, tapi pendekatan dengan versi gaya-gaya pacaran kekinian gitu. Kenapa? Apa ada yang salah gitu? Salah menurut saya. Kenapa? Karena pendekatan ini adalah ajang pengenalan diri kepada kepalsuan-kepalsuan yang nggak penting. Sehingga ini adalah cikal bakal lahirnya ketidakcocokan, cikal bakal lahirnya kekecewaan yang begitu besar, cikal bakal lahirnya setahun berkelahi setelah menikah, 4 tahun berkelahi, karena ada ketidakcocokan yang lahir dari pendekatan yang salah. Ayo kita membuka gaya pikir kita yang baru, kita membuka nuansa berpikir yang baru. PDKT itu adalah ajang di mana kita mempertontonkan kepalsuan. PDKT itulah di mana ajang kita menunjukkan sesuatu yang bukan diri kita, lebih seringnya begitu. Kenapa? Karena namanya laki-laki yang berusaha mendekati atau mendapatkan seorang perempuan, pasti dong dia akan berusaha bertingkah laku sehebat-hebatnya dan sebaik-baiknya untuk memikat hati si perempuan. Nah, si perempuan juga ketika dia menyukai seorang laki-laki, maka pasti dong dia berusaha melembut-lembutkan dirinya. Yang biasa mungkin dia makan gitu ya, tapi dia lembutin dengan gaya makan yang luar biasa. Nah, ini adalah ajang untuk mempertontonkan kepalsuan yang sebenarnya tidak kita inginkan. Kita menginginkan sebuah keaslian, tapi tidak kita dapatkan dengan cara itu. Saya contohin begini. Kita rasain pasti. Ada seorang laki-laki, kita anggap laki-laki ini sebenarnya adalah seorang kripto ya. Kripto adalah dia memiliki penyakit kripto. Di mana-mana dia hobi mengambil apa yang bukan miliknya, atau dengan bahasa singkat yang mencuri. Dia sering mencuri dompet orang, curi barang orang, dia curi apapun itu. Tapi percaya nggak, ketika dia bersama wanita yang dia cintai atau sukai, dia tidak akan mungkin mencuri di depan wanita itu. Itu mustahil dia lakukan, terutama pada saat proses PDKT. Nggak mungkin. Parahnya itu begini kejadiannya. Laki-laki ini kita anggap namanya si tampan ya. Si tampan mendekati si cantik. Si tampan adalah seorang pencuri. Dia mendekati si cantik, kemudian mereka pergi tuh jalan, ketemu dompet di jalan. Nah, ingat si tampan adalah seorang pencuri. Tapi ketemu dompet di jalan. Ketika diambil, dibuka, dompet itu isinya banyak uangnya. Nah, apa yang akan dilakukan si tampan? Karena dia lagi berusaha mengambil hati si perempuan, maka dia akan mengatakan begini sama si perempuan. Dek, ini bukan milik kita. Ini bukan barang kita. Ini milik orang lain yang harus kita kembalikan kepada orangnya. Nah, kita cari ya dia. Kita coba lihat ada KTP-nya ini. Coba kita cari lah sampai dapat. Kalau bisa kita kembalikan. Kasih itu ini orangnya. Si cewek juga langsung dilihat. Ih, sosis banget ya, terima kasih untuk telah memberikan anugerah yang terbaik dalam hidupku. Nah ini salah akhirnya. Karena sebenarnya kita sama-sama tahu tujuannya. Si ceweknya juga mungkin adalah orang yang ngelawan, sukanya hobinya tuh ngelawan orang tuanya, nggak pernah susah menjaga kesopanannya berbicara. Ketika dia dibawa sama si tampan tadi yang seorang pencuri mencari
dompet itu akhirnya lama, kemudian pulang, dibawa berkenalan dengan orang tua si tampan. Si cewek ini juga menjadi cewek yang sangat lembut gitu. Ibu udah makan gitu, ketemu sama calon mertua ya, ibu udah makan, ibu sehat kan gitu. Nah ini nanti aslinya akan kelihatan di mana ini semua. Aslinya akan terlihat pada saat kalian menikah kelak. Nah inilah yang sering kita terkaget-kaget gitu. Kita merasa kecolongan. Ih, kok pada saat ini cikal bakal lahir begini. Ya lah, dulu kok sebelum menikah mana kayak gitu. Dulu kok berpacaran baik apa segala macam. Udah nikah kenapa kok begini? Nah ini cikal bakal lahirnya ini. Sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan sesuatu yang objektif. Kita tidak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya benar-benar kita inginkan. Karena saling mengenalkan kepalsuan. Dia palsu, kita palsu. Ini sebenarnya anak yang cuek, tidak peduli dengan apapun. Tapi ketika dia PDKT, dia ini pasti dong memperhatikanmu setiap langkah, mengasihkanmu makan. Kalau perlu, dia tuh kan tasnya sendiri aja malas. Itu si cowok bisa tuh mengangkatkan tasnya kemanapun mau pergi. Itulah kalau lagi berpacaran atau lagi PDKT. Dia nggak akan kelihatan aslinya dia bagaimana. Aslinya baru kau lihat nanti setelah menikah. Kau akan terkaget, terkejut dan segala macam. Akhirnya merasa tidak cocok dan segala macam. Kenapa kau berubah, Bang? Kenapa kau berubah? Dulu kau tidak seperti ini. Enggak, dia tidak pernah berubah. Itulah aslinya dia dan dia tunjukkan kepalsuannya kemarin. Nah ini cara yang salah. Dan sebenarnya kita semua sadar ini, tapi kita selalu berusaha untuk terus begini karena sudah yang saya katakan tadi sudah menjadi culture, menjadi kebiasaan. Terus bagaimana yang cocok gitu, bagaimana yang benar ya? Kita tidak hanya memberikan sebuah masalah dalam hidup, tapi kita mencoba mencari solusi yang terbaik adalah bagaimana. Nah, saya mengajak kawan berpikir begini, mencintai ini kan ketika kita bersama pasangan, maka kan kita berusaha mencintai objek yang terlihat. Saya berpikir gitu kan, bagaimana sih memformulasikannya gitu. Mencintai objek yang terlihat atau menyayangi objek yang terlihat itu caranya adalah bukan dengan pendekatan yang begitu luar biasa, tidak. Hanya diri dia yang kau kenal, hanya diri dia yang kau lihat, hanya katanya yang benar, kata orang lain tidak benar. Nah ini caranya adalah membuat matamu dan telingamu bekerja sama dengan baik dan membiarkan akalmu jujur sejujur-jujurnya. Nah, ini caranya. Jadi ketika matamu dengan telingamu bekerja dengan baik, kemudian membiarkan mereka mengantarkan apa yang dilihat dan didengar kepada akal dan akal dibiarkan untuk jujur, maka kau akan mendapatkan sesuatu yang objektif dan sesuatu yang kau inginkan. Itu untuk objek yang tidak terlihat. Apa sih maksudnya gitu? Ketika ini untuk segala hal ya, bukan hanya si cowok itu atau si cewek itu yang kau lihat dengan matamu, bukan hanya perkataan si cowok itu atau si cewek itu yang kau dengar dengan telingamu. Nah ini menurut saya yang sering dikatakan mungkin proses untuk ta'aruf. Jadi kita biarkan mata ini melihat, kita contohkan supaya lebih mudah, si cowok aja ya, si ceweknya anggap ini saling timbal balik. Biarkan matamu melihat bukan hanya si cowok itu, tapi melihat sekelilingnya, gitu. Lingkungannya seperti apa. Biarkan matamu melihat itu. Matamu tidak akan bisa berbohong ketika melihat bagaimana orang lain memperlakukan dia, bagaimana orang lain menghormati dia, bagaimana orang lain menyayangi dia, itu tidak akan bisa dibohongi. Biarkan matamu melihat itu. Kemudian biarkan telingamu mendengar dari lingkungannya. Kau mendengar dari orang-orang terdekat, kau mendengar dari orang-orang terdekat dia tentang bagaimana dia. Nah, kemudian biarkan mata dan telingamu bekerja sama dengan baik. Kemudian ini kan diantar apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, ini diantar ke otak, diantar ke akal. Kemudian jangan biarkan akalmu berbohong. Akal berbohong itu seperti apa? Telingamu mendengar dari orang lain bahwa sebenarnya dia itu orang yang cuek loh. Kok sama kamu bisa perhatian kali itu dimanapun dia cuek. Ini kan telinga mendengar, kemudian diantar ke akal, terus kau tepis, kau biarkan akalmu berbohong, enggak lah, dia nggak kayak gitu kok orangnya, dia baik kok, dia pasti kok perhatian. Nah ini yang saya maksud tidak membiarkan akal untuk jujur. Maka biarkan akal itu jujur. Ini dengar dari mana, terus dengar, dia kok sama mau sholat ya, tapi ingatkan dia untuk sholat. Jangan sampai dia hanya sholat untukmu misalnya. Dia merokok tuh, aslinya sama dia nggak merokok. Nah, ini
Biarkan telingamu mendengar secara objektif, biarkan matamu melihat secara objektif, kemudian mata dan telingamu akan mengantarkan itu ke otakmu, dan biarkan otakmu berpikir dengan jujur. Jangan terkalahkan. Nah, ini yang sering kita sebut sebagai cinta buta. Jadi cinta itu buta kalau mata dan telinga tidak bisa bekerja sama dengan baik dan tidak membiarkan dia mengantarkan ke otak, membiarkan otak untuk berpikir jujur. Nah, ini yang sering kita sebut dia dengan buta. Orang lain sudah mengingatkan kepada kita, itu pemabuk, hati-hati. Dia itu pakai sabu loh misalnya, hati-hati. Tapi kita tidak membiarkan otak kita berpikir jujur, selalu berpikir, Allah dia baik kok, dia begini kok, dia begini. Nah, ini kenapa? Karena dia sedang menunjukkan kepalsuannya kepadamu. Dia sedang berusaha untuk mengikat hatimu. Dia sedang berusaha untuk kau mau sama dia, sehingga semuanya palsu. Nah, itu tadi kita kemarin yang tadi ya. Nah, artinya ini saling keterkaitan. Tapi jika kau biarkan matamu dan telingamu bekerja sama dengan baik, kemudian otakmu berpikir jujur, maka kau akan mendapatkan objektif seperti apa yang kau inginkan. Ada lagi yang lebih bermasalah dan kacau menurut saya ketika tadi saya mengatakan bahwa kita hanya menggunakan indera penglihatan dan indera pendengaran yang mengantarkan ke otak. Nah, yang menjadi kacau adalah ketika kita kebiasaan menggunakan kelima indera ini, tiga indera yang lainnya. Kita tahu ya bahwa indera di dalam tubuh manusia itu ada 5. Indera perasa, indera peraba, indera penciuman, indera pendengaran, dan indera penglihatan. Nah, yang berbahaya ketika kau masih pacaran dan PDKT, artinya sebelum dirimu menikah, adalah ketika kau menggunakan indera yang lain, nggak kacau. Misal, kau menggunakan indera perabamu. Nah, kau nyaman dengan pelukannya, kau nyaman dengan salaman, berpegangan tangan, berpelukan, segala. Nah, ini kenyamanan itu adalah pintu masuknya setan itu. Ini yang masalah nih. Maka kenyamanan itu nanti akan membuatmu tidak menjadi objektif lagi, akan menjadikan cinta itu cinta buta. Parahnya lagi misalnya contoh kita menggunakan indera perasa dalam hal ini yang mulut ya. Menjadi tren seperti berciuman, sebelum nikah tuh kalian berciuman segala macam. Nah, ini akhirnya nyaman kok dengan berciuman itu. Kau akan buta dengan yang lainnya. Padahal inilah yang betul kacau menurut saya. Misal kau menggunakan indera penciuman, dia wangi, dia harum, maka yang lainnya kau gak akan pedulikan. Maka buang 3 indera ini kalau kau mau mengenalnya. Cukup gunakan mata dan telingamu seperti yang tadi kita bahas. Saya rasa itu yang terpenting. Ketika kita salah menggunakan indera kita kepada sesuatu yang tidak tepat, maka akhirnya akan berakibat kita tidak akan mendapatkan yang kita inginkan. Nah, parahnya ya di situ. Akhirnya kita menjadi terjebak. Ketika kita sudah mengenal semua kepalsuannya, kita sudah mengenal semua kebaikan-kebaikan yang palsu, menikah. Kemudian mulai terlihat itu aslinya. Dia mulai cuek. Sebulan mungkin romantis ya. Seperti lagu ya, kita jadikan romantis gitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia akan menjadi aslinya dia. Dia mulai jadi cuek, dia mulai jadi tidak memperhatikanmu, atau mulai mungkin dia kasar, kemudian yang cewek juga mulai terlihat kasar atau pemalas atau apapun itu. Nah, akhirnya mulai merasa tidak cocok dan segala macam. Dan tanpa sadar, ini juga sebenarnya bagian salah satu menurut saya yang menjadi penyebab begitu banyaknya perceraian terjadi di mana-mana. Karena itu ada cara mengenal yang salah gitu. Mengenal dengan cinta yang begitu buta dan tak pernah memandang apapun. Nah, sini ketika tak kita dengan cara yang benar, tidak menggunakan 3 indera kita tadi, kita hanya menggunakan mata dan telinga untuk melihat dan mendengar, kemudian kita langsung menuju sesuatu yang benar, yaitu menghalalkan secara pernikahan, maka disitulah ajang untuk kita mengenal. Tidak perlu lagi ada yang palsu, dia sudah menjadi istriku, dia tidak terlalu yang palsu. Maka dia akan mengenal kita seutuhnya, kita yang aslinya bagaimana. Ketika pun tidak ada yang cocok, maka yakinlah cara yang baik akan menghasilkan yang baik. Jika kita menanam padi, maka kadang-kadang ada rumput yang mengganggu, tapi jangan coba-coba kita tanam ilalang berharap tumbuh padi, itu tidak akan mungkin, itu mustahil akhirnya. Tapi ketika kau lakukan sesuatu dengan cara yang salah, jangan pernah berharap mendapatkan kebaikan, dan jangan pernah mendapatkan kebenaran di dalam hidup yang kau jalani. Itu akan menjadi sulit, akhirnya banyak hal yang jadi kacau. Mudah-mudahan video ini bermanfaat kepada kita semua. Video ini menjadi sesuatu yang bisa perlahan menyadarkan kita bahwa iya ya, ternyata ada yang salah selama ini. Ternyata ada yang salah
selama ini dengan cara aku menjalani sesuatu. Kalau aku mau, karena tak ada yang salah jika aku mau mendapatkan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik dalam hidupku. Terima kasih kepada kawan-kawan yang tidak men-skip video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.